Biyen mbahku yang ngajari ngono kuwi. Dadi misale sukete dikerik, ditimbun, iso dadine dadi Kalingan ya. kelingan. Waduh aku ya kelingan Heeh. 15 tahun ora macul aku. 15 tahun ora macul tapi kelingan bae ngajari ngono kuwi jarene. Besik dhisik sukete timbun ngono kan dadine kompos, nggo pupuk ngono kuwi. Ya itu padet lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah seperti biasa masih di seputar pertanian pedesaan transmigrasi UPT Sumur Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di lokasi pinjem pakai tempatnya Pak D Fahroji. Nah, beliau perantau nekat asal Batang ya. Batang. Dan pada saat ini Pak D masih fokus untuk nyangkul ya, bikin cangkulan atau gulutan ya, gulutan. Tampaknya di sana sudah terlihat berapa gulut yang sudah jadi dan masih dilanjut lagi ya, masih dilanjut lagi untuk gulutan-gulutan berikutnya. Tanaman apakah yang ada direncanakan Pak D? Nah, saya juga tidak tahu mau ditanam apa ya, karena Pak D sendiri yang belum ngasih tahu ya. Karena katanya Pak D masih belum tahu mau ditanam apa gitu juga. Mungkin ada sudah rencana Pak D, cuman kami di sini belum dikasih tahu. Dan pada saat ini cuaca di sini alhamdulillah mendung ya, padahal ini cuaca sudah jam 6 ya, hampir jam 6 ya. Tapi masih mendung seperti ini. Masih masih ada matahari ya. Karena tadi habis hujan. Seandainya ini tadi nggak habis hujan, cuaca di sini masih panas ya. Tapi karena habis hujan jadi kelihatan seperti itu ya. Nggak panas, nggak hujan, tapi mendung. Yo, nah, di sana tempatnya Mas Ari ya, pertaniannya Mas Ari, dan juga ada di depan sini ya. Ini pas di depan ini nih pertaniannya Mas Ari ini. Cuman lewatnya harus lewat sana, karena di sana yang ada jembatannya cuma di sana. Di sini tuh nggak ada jembatannya ya. Jadi Mas Ari kalau nggak lewat sini jalan kaki, lewat pakai motor itu muter ke sana, jauh ke sana. Jauh ke sana muter balik lagi ke sini. Padahal ini cuma nyebrang aja ini di depan ini. Depan situ ya, pertanian Mas Ari. Jadi Mas Ari itu selalu pindah tempat ketika tanahnya sudah tidak subur. Karena tanah di sini seperti ceritanya Mas Ari kemarin itu, setelah digarap 1 sampai 2 tahun tanah akan berubah seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke sini ya untuk melihat pertaniannya Pak D. Di sana ada Pak D Hasim, ada Pak D juga. Nah, tadi Pak D Hasim itu mengantar tempat buat bolongin mulsa ke sini seperti itu. Ini air mulai pasang ini ya. Ini air mulai pasang ya. Jadi air naik, tapi karena ada pembuangan jadi cepat habis airnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi videonya ya, sambil melihat aksi Pak D di belakang. Pak Hasim olahraga sore katanya, belajar nyangkul buat ngecilin perut. Empuk Hasim. Kur paling kur sak menit apa yo ngecilne perut. Ya setengah hari. Seminggu lah. Maksudnya seminggu setengah hari.
rumput kerik. Nah kayak gue. Nah bersih sing bersih mau mahal gawe li atau napik. Kanang bae. Nah biyen mbahku yang ngajari ngono kuwi. Dadi misale sukete dikerik, ditimbun, iso dadine dadi Kalingan ya. kalingan. Waduh aku yo kelingan 15 tahun ora macul aku. 15 tahun ora macul tapi kelingan bae ngajari ngono kuwi. Jarene de besik dhisik, sukete timbun ngono kan dadine kompos, nggo pupuk ngono kuwi. Ya itu padet lho. Tolong. Ditimbun mana iki kok. Agak-agak sih wis ya. Iya. Semplekit di sana. Sore enak buat kerja tapi ketika Agasnya akeh. agas datang rasanya Agas sembelit. merutu. Merutu cara bahasanya dia merutu. Batangnya apa batang? Lalen. Lalen. Kelalen ya. Lalen. Apa kan? Cara nggunakan aku yang merutu. Muring. Ya muring, bener. Muring ya bisa. Muring. Muring bukan marah ya, muring itu bahasa Jawa Tengahan lah. Heeh. Muring itu maksudnya semacam ini hewan yang menggigit ini ya, yang saya tadi sebut. Berarti enggak Agas. harus langsung dibikin, dijemur-jemur dulu ya. Enggak. Maksudnya enggak harus rapi langsung. Jadi rencana ini masih dianu dulu. Iya, saya dicampur kadang sampai 3 kali yo tuh. Nanti dikecrek lepas itu merapikan. Seperti itu. Berarti belum ini yang sana yang sudah dicangkulin itu belum ditanamin belum? Belum. Jadi Masih dibiarkan dulu. Ini untuk jalan ya. Iya. Jalan. Dirapi kayak apik ki. Yang kondisi tau agas banget kok. Ini tadi Gitu. angkat barang apa saja? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Dari rumah bawa ini saja? Iya, Jalannya kan licin. jalan licin. Tuh. Bawa perahu. Kenapa nggak besok-besok bawa motor? Enggak. Ya, Aman aja. Santai aja, Pak De. Ya, Pak De. ya Pak De. Nggak enak lah nih. Enak Oh. aja lah. Itu minyak 50 liter habis. Enggak sampai Paling 7 liter. 7 liter. Aman Pak De. Arep petagi lah. Iki engko dikira pencitraan iki lah. Oh, kurang. Lumayan jajal tok lho. Jajal i. Tanahnya kayak apa? Karena lama mungkin ada berapa tahun saya nggak nyangkul itu, waktu itu nyangkul di kilo 50. Ini ke garuk mana cukete iki? Dah, wih. Kepiye cerita? Iku suka jeneng iso. Biar. Biar. Nanti kan tumbuh lagi. Kan tumbuh lagi. Mas sengaja suruh tumbuh lagi kok. Penting kan sudah empuk. Mau domai Pak Paroji aku lah. Anu, Pak De Paroji. Ini sebenarnya sudah gulutan semua ini. Sudah gulutan semua ini seperti ini. Cuman sama Pak De dicangkul lagi, cangkul ulang seperti ini. Tanahnya jadi gembur lagi nanti. Tandur kayak gini. Tandur kok. Tandur genjer. Nah, seperti ini yang sini, yang gulutan ini sama Pak De ini memang sudah dicangkul-cangkul ya, dikasih lembut juga. Tapi katanya Pak De dibiarkan dulu, disuruh tumbuh rumputnya lagi. Ini sudah mulai tumbuh rumput ya, tuh kelihatan. Gulma-gulmanya sudah mulai tumbuh. Ini petani sabar. Petani sabar ini, petani Pak De memang sudah punya pengalaman untuk bertani ya, kelihatannya seperti itu. Tapi beliau nggak mau jujur. Kelihatannya seperti itu, Kak. Dilihat dari cara kerjanya rapi, terus apa namanya, cara penataannya juga bagus. Katanya ini mau dibiarkan tumbuh rumput dulu, baru katanya mau dikejar-kejar lagi seperti itu.
nggak tahu tanaman apa yang mau ditanam, saya juga nggak tahu. Hanya Pak D yang tahu. Hanya Pak D yang tahu. Jadi ini masih dirahasiakan. Yang intinya tanaman sayur kan Pak D? Ya, intinya tanaman sayur. Nggak tahu melon, nggak tahu semangka, nggak tahu lombok, nggak tahu apa ya. Intinya Pak D yang tahu. Saya belum tahu persis. Nanti setelah tahunya, nanti kalau mulai tumbuh itu baru saya tahu. Jadi masih dirahasiakan sama Pak D. Ini kemarin saya kesini waktu hari apa itu baru sebelah sini ya yang selesai, tapi sekarang sudah tambah lagi ke sini. Ada berapa gulut ini sudah dicangkul-cangkul lagi. Ini kayaknya sore tadi ini kelihatannya dapat 2 gulut. Karena cuacanya di sini agak mendung-mendung ya, habis hujan tadi. Nah, di sini sudah gulutan semua ini ya. Gulutan semua di sini. Tapi sama Pak D masih dicangkul lagi untuk digemburkan lagi tanahnya seperti ini. Ini ya, sudah digembur-gemburkan seperti ini. Dan di sebelah sini belum dicangkul lagi ya. Dan juga yang ke belakang itu sudah dibabat ya, sudah dibabat dan juga sudah disemprot. Tapi belum mati kelihatannya di belakang itu. Belum mati rumputnya. Jadi sedikit demi sedikit ini Pak D secara perlahan mulai apa ya, secara perlahan lah seperti itu, supaya nanti ini insya Allah mau digarap semua. Dan juga di sebelah sana itu nampaknya ada yang sudah digarap juga ya. Ada yang sudah digarap juga di sini kayaknya. Saya lihat-lihat ini. Oh iya, sudah dibikin parit lagi ternyata di sini ya. Nah ini. Wih, ini tanahnya bagus betul-betul ya. Empuk betul di sini. Nah ini ya, sudah dicangkul-cangkul lagi, dibikin parit lagi ke sana ya. Sama Pak D itu. Beda betul tanahnya di sini rasanya, karena di sini bekas ini apa, kayu-kayu ini, bekas kayu, tumbangan kayu. Nah di sini juga rumputnya sudah pada mati-mati. Ini yang digarap bagian depan ini sekitar nggak ada ya 50 ya, karena masih dipotong tanggul sebelah sana, terus dipotong sini juga ya. Jadi sekitar 40 kali 40 meter ya yang digarap ini. Ini ya sudah dicangkul-cangkul seperti ini. Aduh, gatalnya gasnya. Jadi di sini masih ada tanggul ya, ini tanggul. Ini masih ada tanggul di sini, dan juga ini seperti ini ya, tanah yang paling bagian bawah seperti ini. Jadi sama sekali nggak ada rumput yang tumbuh di sini. Ada ya 1-2 nih. Ini mungkin ada anunya, ini bekas ada 1 nih. Jadi rumput yang bekas ini cuma numpang aja di atasnya, numpang, nggak ada akar masuk ke sini, cuma 1 ini aja. Karena tanah bagian bawah itu sangat keras, apalagi sudah kena panas langsung keras, kayak seperti apa namanya, seperti batu. Itu harus perlu apa ya, perlu penelitian yang ekstra ya untuk menggemburkan tanah ini, tanah yang keras. Jadi parit ini ya, tapi ini enggak sedalam yang bagian sana ya paritnya. Ini sudah digali sekitar kurang lebih 20 cm, tembus lagi ke sini ya. Ini tembus lagi ke sini sampai ke sana itu, tembus lagi ke sana. Tuh paritnya kelihatannya. Ini dikerjakan Pak D sendiri kayaknya. Kalau awal-awal dulu di sana dikerjakan sama Mas Ari dengan Pak Duta. Tapi setelah kesini-sini dikerjakan sendiri ya sama Pak D. Dan juga secara perlahan Pak D mengerjakan lahan ini ya. Kita nggak tahu mau ditanam apa. Saya juga nggak tahu, hanya Pak D yang tahu ya. Intinya Pak D mau menanam sayur di sini.
Semoga kedepannya Pak D bisa tanam lebih bagus ya. Apa yang direncanakan Pak D bisa terwujud ya, terwujud dan menghasilkan tentunya. Memang sih kelihatannya Pak D itu bawa modal ya, kelihatannya bawa modal sendiri seperti itu, karena beliau selama ini ya sudah kurang lebih hampir 1 bulan Pak D di sini. Jadi ini belum sama sekali dapat hasil ya, baru apa nih, dalam proses, tapi Pak D masih bertahan ya seperti itu. Ya kita doakan aja supaya petani transmigrasi, petani sebungur di sini, petani seperti Pak D ini, petani rantau ya, petani rantau bisa sukses di lahan transmigrasi ya, lahan pinjam pakai transmigrasi. Karena apa ya, doa panjenengan itu sangat membantu ya, doa dan semangat ya seperti itu. Kalau daun bawangnya yang di pot ini, hijau-hijau royo-royo ini. Nah, hijau ini hanya untuk apa ya Pak D? Untuk sayur aja, sayur sendiri seperti ini. Kangkung aja ini di pot seperti ini ya, cukup buat sayur sendiri katanya Pak D. Sawi, ada sawi juga. Ini berapa pot ya, ini hanya buat sayur sendiri aja katanya Pak D. Ini di sini ada juga terong, ini terong lombok ya. Kalau kecil-kecil begini pun saya sudah bisa tahu, oh berarti ini bibit terong, ini lombok ada juga. Nanti kalau Pak D nanam ini, nanti kan kelihatannya kalau sudah mulai tumbuh, wah ini tanaman ini ternyata gitu. Jadi teman-teman semua yang ada di sana juga gak penasaran, bisa ditebak ini gitu. Ternyata selama ini Pak D nanam ini gitu. Wah hampir jam 6 sore nih, jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat ini seperti ini ya cuacanya di sini. Tadi habis hujan, seandainya nggak habis hujan, nggak mendung, ini matahari masih nyentor ke sini ya, masih nyentor ke sini. Tapi karena habis hujan jadi sedikit mendung seperti itu. Di sini ada sisa-sisa apa namanya, tanaman Mas Basir dulu ini, singkong. Jadi pada sore hari ini alhamdulillah saya bisa datang lagi ke transmigrasi UPT Sebungur tahun keberangkatan 2017 bersama Pak Hasim. Dan kebetulan pada hari ini Pak Hasim ada kegiatan untuk mengantar ke tempatnya Pak Nasrun juga. Jadi saya ikut ke sini ke tempatnya Pak D sambil melihat perkembangan pertaniannya Pak D Fahroji. Pada saat ini Pak D Fahroji sudah terlihat ya, cangkulannya semakin hari semakin terlihat bagus dan melebar apa sih, melebar lah, luas seperti itu ya, semakin luas seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.